Untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini, kita bergabung bersama dengan jurnalis VOA Helmi Yohannes langsung dari Arlington, Virginia. Helmi, selamat pagi waktu Indonesia. Mungkin bisa Anda jelaskan mengapa pengamanan acara inaugurasi Presiden Amerika kali ini berlangsung sangat ketat. Bahkan FBI pun juga dikerahkan untuk memeriksa garda nasional. Ya, Marvin dan pemirsa Metro TV, benar memang ada ribuan anggota Garda Nasional Amerika ya yang disiagakan di ibu kota Amerika Serikat di Washington DC dan juga di berbagai lokasi di pusat kota ya yang terlihat dipasang barikade dan pagar besi, dan sementara pasukan keamanan gabungan itu bersiaga di sejumlah objek vital ya. Garda Nasional ini terdiri dari berbagai wilayah ya, sudah tiba di Washington DC dan jumlahnya itu akan mencapai 25.000 personel pada hari Rabu esok, yaitu pada saat inaugurasi Joe Biden sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat. Penempatan 25.000 personel militer ini untuk operasi keamanan di ibu kota Amerika Serikat ini belum pernah terjadi sebelumnya ya. Ini jumlah yang sangat besar, kalau kita lihat itu jumlahnya itu 5 kali lipat dari jumlah pasukan Amerika yang ada di Afghanistan dan di Irak ya. Dan sementara itu ada 4 jembatan utama yang masuk dari pinggiran kota, masuk ke Washington DC, itu masuk dari Virginia ke kota Washington DC itu ditutup ya. Dan alun-alun ibu kota yang kita sebut di sini The National Mall itu juga akan diblokade selama acara inaugurasi Presiden. Seperti Anda laporkan tadi, memang Badan Penyidik Federal ini sedang mewaspadai ya kemungkinan adanya demo bersenjata dan memperingatkan bahwa kemungkinan adanya bahan peledak rakitan dan juga adanya ancaman yang masih terus berlangsung kepada para pemimpin politik Amerika ya. Menurut FBI, serangan terhadap gedung Capitol 2 pekan lalu dari para pendukung Trump itu memang kemungkinan bisa membuat kaum ekstremis menjadi lebih berani. Sementara itu aparat Amerika terus ya masih memburu para tersangka pelaku dari penyerangan gedung Capitol pada 2 pekan lalu. Investigasi sudah dilakukan di sekitar 300 kasus yang terkait dengan kerusuhan di gedung Capitol ya, dan mereka ada mengidentifikasi itu sekitar 270 tersangka dan menahan lebih dari 100 orang ya dalam insiden serangan ke gedung Capitol pada hari Rabu 6 Januari lalu oleh para pendukung Presiden Trump ya. Kelompok ini memang termotivasi umumnya oleh tuduhan bahwa Pilpres Amerika pada bulan November lalu itu berlangsung istilahnya itu stolen ya, dicuri ya. Meskipun tuduhan ini ya tidak terbukti di pengadilan maupun dalam penghitungan suara di beberapa negara bagian yang sudah dilakukan secara beberapa kali dan berulang kali. Dan seperti tadi dilaporkan, memang sebagian dari tersangka ini adalah mantan polisi, mantan anggota polisi, mantan anggota tentara, bahkan ada juga anggota Garda Nasional dan polisi dari beberapa wilayah di Amerika yang masih aktif ya. Nah, itu sebabnya kenapa Badan Penyidik Federal Amerika FBI itu melakukan vetting ya, istilahnya pemeriksaan yang sangat ketat, screening keamanan yang sangat ketat terhadap para anggota Garda Nasional yang saat ini bertugas, yang 25.000 itu harus di vetting sebelum mereka bisa dilakukan tugas ya untuk menjaga keamanan besok hari Rabu. Pihak berwenang juga sedang menyelidiki ya kemungkinan adanya bantuan orang dalam hal ini anggota Kongres. Ada 3 kalau nggak salah yang sedang akan diinvestigasi karena mereka ini memberikan tur kepada sejumlah pelaku itu sehari sebelum penyerangan ya. Kini anggota Kongres juga sedang menggulirkan rancangan undang-undang untuk membentuk komisi lintas partai untuk menyelidiki serangan terhadap gedung Capitol ini, termasuk juga untuk mencari tahu apakah ada keterlibatan pejabat politik dalam serangan 6 Januari lalu ya. Sementara itu, Wakil Presiden Mike Pence juga sempat bertemu ya dengan anggota Garda Nasional dan menjamin bahwa inaugurasi hari Rabu esok ini akan berjalan dengan aman dan konsisten ya dengan sejarah Amerika dan tradisi Amerika yang menjamin adanya transisi atau peralihan kekuasaan secara damai. Dan seperti tadi Anda laporkan, tadi ada beberapa orang yang membawa senjata itu bukan di gedung Capitol di Washington DC, tapi itu di gedung Capitol di negara bagian. Jadi kalau kita ingat di negara-negara bagian, ibu kota negara bagian, mereka juga punya gedung Capitol di mana DPR negara bagian itu bersidang.
itu ada beberapa negara bagian yang mengizinkan orang membawa senjata secara terbuka. Kalau di Washington DC itu ada hukum ya, ada larangan di mana orang tidak boleh membawa senjata secara terbuka di tempat umum gitu. Jadi itu tidak terjadi di ibu kota Amerika di Washington DC. Dan memang bukan hanya di ibu kota Amerika yang diperketat, itu di 50 negara bagian, di masing-masing ibu kota negara bagian itu juga pengamanannya diperketat menjelang inaugurasi Joe Biden ini. Marvin. Ya, Helmi, kemudian bagaimana rencana jalannya acara pengambilan sumpah Presiden Joe Biden pada Rabu esok? Dan apakah yang membedakan dengan acara inaugurasi sebelumnya? Karena kita melihat satu sisi, 2 minggu yang lalu memang sempat terjadi kericuhan di sana, sementara satu sisi juga kita harus melihat bahwa pandemi COVID-19 juga masih menjadi momok di seluruh dunia. Ya, memang ini yang membedakan ya. Jadi tahun ini memang Presiden terpilih Joe Biden itu sudah menyatakan bahwa akan melakukan scale down ya. Jadi memperkecil acaranya terutama karena pertimbangan adanya pandemi COVID. Jadi dibayangkan itu seperti berlangsungnya konvensi nasional partai Demokrat ya khususnya pada saat itu yang berlangsung lebih sederhana karena adanya pandemi COVID. Tapi kalau kita ingat memang pengambilan sumpah jabatan presiden di Amerika ini menjadi acara puncak dari inaugurasi presiden. Ini perhelatan akbar 4 tahun sekali yang menandai peralihan kepemimpinan di Amerika ya. Dan biasanya itu kalau setelah ada pengambilan sumpah jabatan kemudian dilanjutkan dengan pidato oleh presiden baru untuk menjelaskan agenda yang diusungnya selama 4 tahun masa jabatannya ke depannya. Dan itu biasanya ada ratusan ribu orang yang datang ke ibu kota Washington DC untuk ikut menyaksikan jalannya inaugurasi ini. Itu biasanya berkumpul di tadi yang saya sebutkan alun-alun ibu kota Amerika, The National Mall, yang terletak tepat di depan dari gedung Kongres, yaitu gedung Capitol di Amerika Serikat. Itu biasanya mereka berkumpul di situ, misalnya contohnya ketika inaugurasi pertama Barack Obama untuk menjadi presiden, itu pada saat itu diperkirakan ada 1,8 juta orang yang hadir di The National Mall, ya itu yang tertinggi sepanjang sejarah Amerika ya. Dan ada juga pada saat pemilihan atau pelantikan Presiden Bill Clinton, juga Ronald Reagan, itu juga banyak sekali yang datang untuk ikut menyaksikan ya. Tapi tahun ini memang karena pertimbangan COVID dan terutama pertimbangan keamanan setelah adanya penyerangan ke gedung Capitol pada 6 Januari lalu, ini semuanya ditutup dan wali kota Washington DC menyarankan agar tidak ada orang yang untuk ikut datang menyaksikan. Jadi kalau kita lihat tadi di gambar mungkin bisa terlihat sedikit bahwa di sepanjang The National Mall itu dipasang pagar-pagar besi sehingga tidak ada orang yang bisa masuk ya ke tempat ini. Memang pertimbangan utamanya adalah pandemi dan keamanan ya. Jadi warga kali ini memang diminta untuk tidak datang ke kawasan alun-alun The National Mall untuk menyaksikan pengambilan sumpah dan menyaksikan dari rumah saja ya, karena ini akan disiarkan dan seperti biasanya memang disiarkan langsung oleh televisi di Amerika ya. Dan memang sepanjang sejarah Amerika, pelantikan presiden ini untuk menunjukkan adanya transisi damai, peralihan damai, peralihan kekuasaannya secara damai yang biasanya berlangsung dari satu partai politik ke partai politik lain, seperti pada tahun ini juga dari Presiden Trump dari Partai Republik ke Presiden Joe Biden ya, dari Partai Demokrat ya. Dan memang kali ini akan dilakukan secara jauh lebih sederhana dan sebagian itu dilakukan secara virtual. Jadi misalnya contohnya biasanya ada parade ya, pawai yang dilakukan di sepanjang Pennsylvania Avenue setelah seusai dari pelantikan, kemudian presiden dan wakil presiden itu kemudian menuju Gedung Putih, itu biasanya diarak dengan pawai, dengan mobil dan pawai, dan nanti mendekat Gedung Putih, kemudian mereka turun dan berjalan kaki. Itu kali ini tidak bisa dilakukan ya, karena pertimbangan keamanan dan juga tentang COVID, dan akan dilakukan secara virtual di berbagai kota di Amerika ya. Jadi biasanya memang tradisinya itu di depan gedung Capitol, ini di luar ya dilakukan, yaitu pengambilan sumpah, tapi Presiden terpilih Joe Biden sudah menyatakan bahwa dia tidak keberatan dan akan melakukannya tetap di luar. Tapi kali ini jumlah tamu akan dibatasi dan duduk lebih berjauhan ya saat melakukan upacara pelantikan. Dan kali ini juga yang berbeda setelah pidato pengukuhan, nanti Biden akan melakukan pemeriksaan pasukan militer dalam sebuah prosesi yang sekali lagi untuk menunjukkan adanya transisi kekuasaan secara damai.
Dan Biden juga dijadwalkan nanti bersama mantan Presiden Barack Obama dan juga mantan Presiden George W. Bush dan mantan Presiden juga Bill Clinton akan pergi ke Taman Makam Pahlawan Nasional Arlington Cemetery untuk meletakkan karangan bunga di makam prajurit tidak dikenal. Ya, ini juga tradisi yang baru yang tidak dilakukan pada hal-hal sebelumnya. Dan seperti saya katakan tadi, memang tidak ada inaugurasi, tidak ada pawai inaugurasi ya, tidak ada parade, tapi sebaliknya itu nanti akan ada namanya Parade Across America. Ini parade secara virtual yang akan dilakukan di televisi dari seluruh negara Amerika dan disiarkan oleh televisi dan oleh berbagai komunitas dari seluruh negeri ya. Dan juga yang membedakan ini biasanya kan ada pesta dansa inaugurasi ya malamnya. Kalau di Amerika ball gitu, tapi kali ini tidak ada ya. Akan digantikan oleh pertunjukan televisi selama 90 menit dengan hostnya nanti aktor Tom Hanks. Ya, dengan ada musisi, berbagai musisi dari Bruce Springsteen sampai Demi Lovato. Jadi memang agak berbeda ya. Marvin. Kita nantikan tentunya seperti apa jalannya inaugurasi yang berlangsung pada Rabu esok. Terima kasih jurnalis VOA Helmi Yohanes melaporkan langsung dari Arlington, Virginia.